ribuan barang bukti, 70 perkara tindak pidana narkotika, dan 3 perkara tindak pidana kesehatan dimusnahkan oleh Kejari Palu pada 2 Juli kemarin. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender atau dibakar. Terlihat seperti membuat jus, namun jus yang dibuat kali ini bukanlah minuman, melainkan ribuan barang bukti perkara tindak pidana narkoba. Satu persatu dimasukkan ke dalam blender oleh pihak Kejaksaan Negeri Palu beberapa waktu lalu. Merupakan serangkaian kegiatan pemusnahan barang bukti oleh Kejari Palu yang perkaranya telah diputuskan oleh pengadilan. Ribuan barang bukti terdiri dari 2.721 butir pil jenis trihexyphenidyl atau THD, 1.193 gram narkotika jenis sabu, ganja seberat 1,07854 gram, ekstasi sebanyak 11 butir, dan pil jenis MDMA 1 butir, serta 3 butir obat jenis gastrol. Selain itu, barang bukti tindak pidana pelanggaran kesehatan berupa kosmetik dalam kemasan juga dimusnahkan dengan cara dibakar karena tidak memiliki izin edar serta legalitas Balai Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga dinilai dapat merugikan konsumen. Pemusnahan barang bukti berasal dari 73 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palu yang telah diputuskan oleh pengadilan. Kita musnahkan dengan cara di blender. Itu dalam bentuk sabu. Sabunya kita blender, kemudian setelah kita blender, tadi kita saksikan bersama-sama, kita buang di kloset, semua. Sehingga barang bukti tersebut semuanya tidak dapat dipergunakan lagi. Sebanyak 70 perkara dari kasus narkotika dan 3 perkara lainnya merupakan kasus tindak pidana kesehatan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, tim kabar berita TTV mengabarkan. Dari Sulawesi Tengah beranjak ke Sumatera Barat. Selain potensi bencana alam di laut, Sumatera Barat khususnya di Kota Padang memiliki potensi bencana alam yang ada di darat berupa likuifaksi. Wilayah daerah Sumatera Barat memiliki potensi terjadinya likuifaksi yang cukup besar, terutama di sepanjang pesisir. Demikian diungkapkan oleh peneliti Lokariset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir LRSDKP Wisnu Arya Gemilang usai kegiatan Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan di Kota Padang. Penelitian dilakukan pada sejumlah daerah pantai di Sumatera Barat, salah satunya di Kota Padang. Penelitian menunjukkan wilayah pesisir Sumatera Barat didominasi oleh pasir lepas dengan kedalaman muka air tanah sangat dangkal dan kepadatan yang sangat lemah. Bentuk butiran pasir yang seragam hingga beberapa kilometer dari bibir pantai ke daratan menjadi ciri kondisi tanah yang berpotensi terjadinya likuifaksi. Yang dikeluarkan dari LIPI peneliti dari LIPI Geotek LIPI ini 2011 dia mengeluarkan peta. Jadi ada 3 zona potensi likuifaksi ini di Kota Padang. Pertama itu dibagi menjadi sangat tinggi, tinggi dan rendah. Untuk sangat tingginya ini berada di sepanjang area pesisir Padang dan selebihnya ke tengah hingga ke arah Lubuk Minturun ke atas itu dia masuknya potensi yang sangat rendah seperti itu. Wisnu menegaskan pada peristiwa gempa 2009 telah terjadi likuifaksi di kawasan Pantai Padang. Bila likuifaksi di Kota Palu berbentuk aliran, maka likuifaksi di Kota Padang bersifat amblas ke dalam. Dalam rekomendasinya, peneliti Wisnu Arya Gemilang menyatakan dengan daya tampung terbatas, kawasan pantai sebenarnya tidak disarankan didirikan bangunan besar seperti perhotelan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, tim kabar berita TTV mengabarkan. Berita selanjutnya kita ke negeri Cina. Penasaran seperti apa nuansa di negeri Cina? Sudah pernahkah semuanya ke negeri Cina? Salah satu reporter kami berinisiatif untuk jalan-jalan berwisata ke negeri Cina, melihat keindahan di negeri Cina seperti di Xi'an. Di situ terdapat kuliner halal, masjid, dan jalan muslim. Seperti apa? Penasaran kan? Kita lihat yuk. Xi'an, nama lamanya Chang'an, adalah ibu kota dari Provinsi Shanxi di Republik Rakyat Tiongkok dan juga sebuah kota subprovinsial. Sebagai salah satu kota tertua di Tiongkok, Xi'an adalah salah satu 4 ibu kota kuno Tiongkok karena telah menjadi pusat pemerintahan. Banyak dinasti-dinasti Tiongkok yang berpengaruh. Sejak tahun 1990-an, sebagai bagian dari tonggak kebangkitan ekonomi pedalaman Tiongkok, terutama untuk wilayah tengah dan barat laut, kota Xi'an telah bertumbuh sebagai pusat budaya, industri, dan pendidikan yang penting dengan berbagai fasilitas pengembangan dan penelitian untuk ilmu pengetahuan, militer, dan program antariksa Tiongkok.
Kawasan tengah termasuk di kota Xi'an adalah pilihan menarik bagi yang berlibur ke negeri Tiongkok. Tentu saja orang kenal Xi'an, karena di ibu kota lama Tiongkok terletak museum yang sangat terkenal, Terracotta Warriors. Karya spektakuler Kaisar Dinasti Qin menjadi tujuan utama ke Xi'an, ibu kota provinsi Shanxi. Xi'an pula, agama Islam pertama kali masuk ke Tiongkok sekitar 2000 tahun lalu. Tak heran jika di sini pula terdapat salah satu populasi Muslim terbesar di Tiongkok, sekitar 90 ribuan orang. Ada masjid raya tertua dan terbesar di Tiongkok yang usianya sekitar 1725 tahun. Ada 10-an masjid di kota Xi'an. Fakta dan warisan sejarah ini membuat Xi'an juga menjadi kota tujuan wisata kuliner halal. Di tengah kota ada Muslim Street atau jalan muslim yang dihuni ratusan toko dan kedai yang menjual beragam kuliner yang digemari semua orang termasuk non-muslim. Jalan utama di Muslim Street dikenal dengan nama Huimin Street. Banyak gang yang lebih kecil di kawasan ini. Jadi Xi'an Muslim Street adalah kawasan yang mencakup jalan-jalan Peiyuanmen, Guangji Selatan, Xiangxi, dan Taoyuan. Makanan yang dijual di sini sangat beragam dan dibuat baru di tempat. Jenisnya mulai dari beragam, sate kebab, sate makanan laut, roti pia dengan beragam isi termasuk daging cincang bumbu, martabak, buah-buahan, sampai beragam gulai. Nuansa Timur Tengah kental karena pedagang Arab lah yang membawa Islam ke Xi'an. Nah, tidak jauh dari Kulou atau Drum Tower ini terdapat Muslim Jie atau Jalan Muslim. Ini sebagai pusat, jalan sepanjang ini sebagai pusat jajanan halal di kota Xi'an, provinsi Shanxi. Ini terbesar ini. Kalau melihat banyak sekali, hampir dari pagi sampai malam hari semua kondisi di sini penuh, banyak pengunjung. Ya, ini salah satu makanan tradisional atau makanan khasnya kota Xi'an. Namanya biang mien. Ya, jadi biang mien itu kayak begini. Tadi awalnya dari ini, kemudian kita potong sendiri jadi seperti ini. Di dalamnya ada yang namanya mungkin jeroan ya, jeroan daging sapi. Ini semua diramu oleh juru masak yang memang sudah terbukti karena kita lihat sendiri di mangkoknya juga ada tulisan halal, cinceng atau halal. Jadi mari coba kita nikmati dulu seperti apa rasanya biang mien. Nah ini paru-parunya ini. Ini paru-paru. Coba seperti apa rasanya? Sambil ini kalau tidak lengkap katanya kalau dimakan ini saja, tentu ini harus dicampur dengan bawang putih rebus yang rasanya beda dengan bawang putih biasa. Pasti kalau ini agak enak. Coba ya. Biang mien. Ya. Ada pula makanan yang unik dijual, es krim berasap, membuat reporter tertarik untuk menikmati kelezatannya. Enak dan bisa mengeluarkan asap dari mulut. Pink chili mihao, es krim berasap. Jadi bukan hanya sekadar pink chili, bukan hanya pink chili kan es krim, tapi ini pink chili mihao. Jadi pink chili yang berasap. Coba dulu, kita coba. Muslim Street hampir setiap hari dikunjungi oleh ribuan warga, termasuk wisatawan dari luar kota mengunjungi. Puluhan akomodasi hotel beragam kelas mudah ditemui di sekitar lokasi ini. Dari Xi'an, negeri Cina, tim Kabar Berita TTV mengabarkan. 30 menit sudah saya menemani Anda dalam Kabar Berita Sore. Saksikan terus kabar berita pagi dan sore setiap harinya di TTV dengan kabar berita yang menarik dan menginspirasi. Akhirnya saya Ayu Yulia yang beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.